bagaimana peradaban Islam yang dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia bisa mengalami kemunduran. Padahal pada masa kejayaannya, dunia Islam melahirkan banyak ilmu pengetahuan hebat yang karyanya bahkan masih dipakai sampai sekarang. Fase kemunduran. Kemunduran peradaban Islam terjadi secara bertahap. Fase pertama terjadi sekitar tahun 1200 hingga 1500 Masehi yang ditandai dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 oleh pasukan Monggol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Peristiwa ini menjadi pukulan besar karena Baghdad saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kemudian, fase kedua terjadi sekitar tahun 1700-an hingga 1800 Masehi. Ketika kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Utsmaniyah, Safawi, dan Mughal mulai melemah. Pada masa ini, kekuatan Barat mulai masuk dan mendominasi wilayah-wilayah Islam. Puncak dari kemunduran ini terjadi pada tahun 1924 ketika Khilafah Utsmaniyah resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang menandai berakhirnya sistem kekhalifahan sebagai simbol persatuan umat Islam. Setelah itu, wilayah Islam terpecah menjadi negara-negara kecil, banyak berada di bawah pengaruh Barat, serta diterapkannya sistem sekuler di Turki membuat tidak ada lagi kepemimpinan pusat yang menyatukan umat Islam secara global. Faktor internal. Faktor internal pertama adalah umat Islam mulai menjauh dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak yang hanya mengikuti tanpa memahami secara mendalam atau disebut taklid, sehingga nilai-nilai Islam tidak lagi diterapkan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Faktor kedua adalah perpecahan politik. Perebutan kekuasaan dan konflik antara kelompok membuat persatuan umat melemah, bahkan seringkali kepentingan pribadi atau golongan lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bersama. Faktor ketiga adalah stagnasi intelektual. Semangat ijtihad atau berpikir kritis mulai menurun. Padahal pada masa sebelumnya, ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi sangat aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dari inovasi. Selain itu, krisis ekonomi juga menjadi faktor penting. Perubahan jalur perdagangan dunia dan kurangnya kemampuan dalam mengolah keuangan membuat kondisi ekonomi kerajaan-kerajaan Islam semakin melemah. Faktor eksternal. Faktor eksternal pertama adalah serangan bangsa Mongol pada abad ke-13. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menghancurkan banyak kota penting dalam dunia Islam, termasuk Baghdad yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, sehingga memberi dampak besar terhadap kemunduran umat Islam. Faktor kedua adalah perang salib, yaitu konflik berkepanjangan antara umat Islam dan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Perang ini melemahkan kekuatan militer serta menguras sumber daya ekonomi, sehingga menghambat perkembangan peradaban Islam dalam jangka panjang. Faktor ketiga adalah kolonialisme Barat. Bangsa-bangsa Eropa mulai menjajah wilayah-wilayah Islam dan menguasai sumber daya alam serta perdagangan, yang menyebabkan negara-negara Muslim kehilangan kemandirian dan semakin tertinggal. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat yang semakin pesat juga menjadi tantangan besar. Ketika dunia Islam mengalami stagnasi, Barat justru mengalami kemajuan sehingga terjadi ketimpangan dan semakin memperlemah posisi umat Islam di dunia.
Dampak utama dari kemunduran ini adalah hancurnya pusat-pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan yang hilang sehingga perkembangan ilmu pengetahuan menurun drastis. Selain itu, pusat peradaban dunia yang sebelumnya berada di dunia Islam beralih ke barat yang mulai berkembang pesat dalam bidang ilmu dan teknologi. Selain itu, umat Islam menjadi tertinggal dalam berbagai bidang seperti teknologi, pendidikan, dan militer. Melemahnya persatuan umat juga memperparah kondisi ini, karena perpecahan membuat umat Islam sulit untuk bangkit dan menghadapi tantangan global secara bersama-sama. Dari sejarah kemunduran ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kejayaan suatu peradaban tidak akan bertahan tanpa ilmu, persatuan, dan nilai yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, menghidupkan semangat belajar dan berpikir kritis, serta memperkuat persatuan agar dapat bangkit dan berkembang kembali di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan atensi yang telah teman-teman berikan. Silahkan tinggalkan pertanyaan mengenai presentasi ini pada ruang diskusi. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.